Oke, selamat datang kembali di perkuliahan kita yang akan melanjutkan pembahasan tentang vektor secara lebih mendalam, karena kita akan membahas vektor sampai dengan grad, sampai dengan juga bagaimana divergensi dan yang lain sebagainya yang terkait dengan vektor. Nah, di sini kita akan masuk ke interpretasi dari perkalian dari antar vektor. Nah, di sini masuk bahwa perkalian triple terhadap tiga buah vektor yang dalam bentuknya adalah perkalian dot, lalu di sini cross. Jadi vektor A dot B cross C ini merepresentasikan sebuah parallelepiped yang vektor-vektornya yang sisi-sisinya itu adalah vektor A, vektor B, vektor C. Di mana kita sudah membahas kemarin kalau perkalian vektor A, perkalian dot, ya kan? Perkalian dot itu menghasilkan skalar kan. Nah, sekalian perkalian cross ini menghasilkan vektor. Artinya kalau kita mengalihkan antara B cross C, dia merupakan sebuah vektor. Nah, hasilnya vektor. Nah, sedangkan A ini vektor, artinya vektor dot vektor, vektor dot vektor ini seperti ini, ya kan? Artinya nanti menjadi skalar. Nah, diinterpretasikan bahwa ini perkalian B cross C itu merupakan area yang sejajar dengan OBDC. OBDC itu nih, OBDC. Artinya dia mengalihkan antara sebuah area OBDC dengan sebuah vektor A. Perkaliannya dot. Nah, sehingga di sini OBDC normal ya. Ini merupakan sebuah volume. Nah, di sini kita juga memperhatikan bahwa jika perkalian antara A dot B cross C itu sama dengan 0, maka A, B, dan C-nya itu vektornya merupakan koplanar ya. Koplanar. Nah, sementara jika nilainya adalah 1/6, maka dia merupakan tetahedron. Kita lihat contohnya ya di sini. Misalkan kita punya vektor A, lalu vektor B, vektor C, di mana A adalah min 3i plus 7j plus 5k, sementara B adalah min 3i plus 7j min 3k, dan C adalah 7i min 5j min 3k, yang merupakan tiga buah vektor pada sisi-sisinya. Maka untuk mencari volumenya, maka kita langsung tinggal mengalihkannya. Di mana cara mengalihkannya tinggal Anda masukkan, kalau perkalian 3 seperti ini kan, kalau B cross C, ya kan, ini kan perkaliannya nanti jadi seperti ini. Anda harus ingat yang kemarin ya, ini atas paling atas tuh IJK, dan bawah ini adalah komponen B, B1, B2, B3, yang ini C1, C2, C3. Nah, ini merupakan determinan dari ini. Nah, sedangkan kalau dikalikan dengan dot, sini ada dot A, maka dia IJK-nya itu menjadi A, A2, A3. Nah, sehingga karena ini skalar semua, hasilnya skalar. Di sini kita hitung, karena A itu adalah min 3i 7 plus 5k, maka dia adalah min 3, 7, 5. Sedangkan ini min 3, 7, 3. Min 3, 7, min 3. Lalu yang satunya, yang C, 3, min 5, min 3. Nah, Anda tinggal mencari determinannya seperti ini. Lalu hasilnya kita dapatkan adalah min 272. Karena dia adalah volume, maka dia merupakan nilai mutlaknya, yaitu 227 satuan.
Nih contohnya ya. Terus kemudian bagaimana kalau produknya itu cross semua? Jadi seperti ini ya. A cross B cross C, maka Anda tinggal mengalihkan dengan perkalian dasar bahwa perkalian cross itu seperti apa, Anda ingat-ingat, dan perkalian dot seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian cross. Jadi jelas B cross C itu vektor, maka hasilnya vektor ini. Di sini maka kita masukkan A itu vektornya apa, jadi A itu A1I, A2J, A3K, cross B1I, B2J, plus B3K, cross C1I, plus C2J, plus C3K. Lalu Anda kalikan dulu yang paling ini ya, paling belakang B dan C crossnya, kita dapatkan B2C3, B3C2 dan seterusnya. Lalu setelah itu Anda kalikan ini kan komponennya punya I ya, ini punya I. Jadi nanti Anda mengalikannya adalah A1 dikali ini kan, karena kalau dia cross, jadi ingat kalau I cross I itu hasilnya apa? Kalau I cross J itu hasilnya apa? Kita harus ingat-ingat. Nah, di sini langsung dikalikan. Terus hasilnya adalah A2 dalam kurung B1C3 dikurang B2C1 dan seterusnya. Ini untuk komponen I. Dan ini untuk komponen J. Dan ini untuk komponen K. Nah, kita kemudian bisa mengurutkan mana yang IJK ya. Di sini sedikit dikumpulkan manipulasi aljabar dari A1C1, A2C2 ini dikalikan dengan komponen B-nya ini ternyata utuh. Nah, yang ini juga sama. Ini artinya ini adalah vektor C ya. Ini vektor C. Terus kemudian yang ini A dot B. A dot B. Terus kalau dikali ini berarti dot juga C, lalu dikurangi ini B, lalu ini A dot C. A dot C. Ternyata hasilnya adalah AC kali B, AC dot B dikurang AB C. Jadi A-nya itu tetap. Jadi di sini A-nya itu tetap ya. A-nya itu tetap. Lalu ini di dot C dulu, ya kan? Terus di dot B, lalu dikurang ini kali C, terus dikali B. Seperti itu. Oke, coba kita langsung contohnya. Misalkan kita disuruh membuktikan bahwa A cross B cross C ditambah B cross C cross A ditambah C cross A cross B itu sama dengan 0. Maka kita tinggal membuktikannya saja. Jadi vektor A dikali ini dimasukkan, karena ini ya kan, kalau ini itu adalah AC A dot C dot B, terus kemudian dikurang dengan A dot B dot C ini untuk perkalian vektor pertama. Lalu untuk perkalian vektor kedua BA dot C, lalu kemudian BC dot A, lalu ditambahkan dengan CBA ini A ini. Ini BC, ini berarti BAC, berarti ini CB CBA ini A. Lalu CAB. Oke, nah langsung kemudian kita pilah-pilah ya, kita pilah-pilah. Ini hasilnya yang ada C-nya semua di belakang, berarti ini sama ini kan. Terus kemudian yang ada A-nya ini
sini A-nya sama A ini dan seterusnya, maka kita dapatkan A dot B C dikurang A B C ini kan ini 0. Ini 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Nah, sehingga terbukti bahwa A cross B cross C ditambah B cross C cross A ditambah C cross A cross B itu sama dengan 0. Nah, representasi vektor dalam sebuah ranah metodologi itu seperti ini. Kalau kita menggambarkan streamline, ya kan, streamline ini bentuknya kayak gini. Ini merupakan bentuk tangen sebenarnya. Nah, di sini kita melihat ada divergensi kan di sini. Ini ada divergensi. Nah, ini merupakan bentuk dari sebuah vektor berupa tangen. Karena kalau kita melihat arah angin, jadi misalkan kita punya titik ya, punya titik seperti ini. Yang kita gambar itu sebenarnya adalah setiap tangennya. Nah, ini sebelah tangan sebenarnya. Tangan dari daerah sini. Nah, oleh karena itu penurunan tangan itu menjadi penting juga. Nah, di sini arti dari sebuah diferensiasi sebuah vektor, misalkan di sini ada sebuah titik namanya P ya. Kemudian itu titik awalnya A dan OP itu adalah R, vektor R, ini OP. Lalu tentu saja kalau Q juga OQ itu adalah R-nya ditambah dengan perubahan dari R atau do R. Nah, posisi OQ. Nah, PQ di sini PQ. Jadi kita ingin tahu nih di sini sebenarnya geraknya gimana. Nah, PQ ini ya kan kalau kita lihat vektor PQ ini sama dengan ya, ini sama dengan vektor OQ. Ini OQ. Jadi dari sini ya kan, vektor sini OQ ini ke sini. Terus kemudian dikurang dengan OP. Jadi kalau dikurang, kalau ini arahnya ke sana, maka dikurangkan ke sini kan, kalau dalam vektor. Nah, sehingga kita dapatkan vektor PQ itu adalah do R ini. Nah, turunan do R do T itu juga merupakan sebuah vektor, di mana nilai perubahan T itu kecil sekali, mendekati 0. Jadi, jika T-nya itu kecil sekali, maka nilai Q, jadi posisi Q itu mendekati P. Ya, mendekati P, sehingga ini yang tadinya itu daerahnya itu ada sudutnya kayak gini. Itu kalau dia semakin kecil di sini, misalkan Q-nya, nah maka ini misalkan seperti ini ya. Nah, maka dia mendekati tangan sini, tangan. Ya. Kalau PQ-nya semakin dekat, maka dia menjadi ya hampir ketemu dan itu merupakan tangan. Nilai tangan dari P, sehingga kita mendefinisikan turunan dari vektor R terhadap T itu merupakan limit dari perubahan do R do T, di mana do T-nya itu mendekati 0. Maka do R do T adalah sebuah vektor di mana merupakan arah tangan di P. Nah, do R do T itu juga dinamakan vektor diferensial koefisien dari vektor R terhadap T. Jadi vektornya itu koefisiennya apa? Kan kalau vektor kita namakan XI ditambah YJ ditambah ZK ya. Nah, jadi turunannya ini terhadap T ya. Nah, sementara kalau turunan kedua juga sama. Jadi kalau turunan pertama itu adalah kecepatan, turunan kedua adalah percepatan. Nah, di sini ada beberapa formula dari diferensial yang sangat penting, yang sebenarnya sudah kita pelajari waktu di sekolah menengah atas dulu. Misalkan turunan
kalau kita tambahkan, maka dia ditambahkan seperti biasa. Kalau perkalian, maka dia adalah turunan yang kedua dikalikan fungsi pertama, tambah turunan pertama dikali fungsi yang kedua. Lalu kalau yang C, ini yang menarik, yang C ini adalah turunan yang pertama dikali yang fungsi 2 setelahnya. Kemudian dia berjalan turunan fungsi yang kedua terhadap T dikali dengan vektor pertama sama vektor kedua dan seterusnya. Nah, demikian juga untuk perkalian cross. Jadi, saya kira kalau dalam materi ini yang baru yang ini ya, Anda perlu ingat-ingat bahwa kalau dia 3 itu bentuknya seperti ini. Kalau dia cross ini mirip sama tapi dia penghubungnya adalah cross. Oh ya, di sini ada ini ya, order. Jadi urutan fungsi fg itu tidak boleh dirubah. Ini terutama untuk yang ini. Oke, selanjutnya ada sebuah partikel, contohnya sebuah partikel yang bergerak sepanjang kurva. Jadi partikelnya itu bergerak sepanjang kurva ini. Jadi R, di mana merupakan ini fungsi waktu ya, T pangkat 3 min 4T kali I dan seterusnya. Di mana T adalah waktu, carilah besaran dari tangensial komponen percepatan pada saat T sama dengan 2. Di sini kita disuruh mencari percepatan. Untuk mencari percepatan, maka kita cari dulu turunan pertama yang merupakan kecepatan dari fungsi vektor R ini. Kita dapatkan T turunan biasa, jadi pertama langsung terhadap T ya. Di sini kan D R T. Maka langsung 3T pangkat 2 dikurang 4 I ditambah 2T tambah 4 dan seterusnya kita dapat. Maka pada saat T sama 2, masukkan nilai T-nya itu sini, kita dapatkan vektor kecepatannya adalah ini. Nah, setelah kita dapat vektor kecepatannya, maka Anda turunkan lagi terhadap vektor kecepatan itu terhadap T, kita dapatkan nilainya adalah ini. 6TI ditambah 2C ditambah 16 min 18K. Nah, kita dapatkan pada saat T-nya 2, kita dapatkan percepatannya adalah ini. Di mana arahnya itu merupakan arah tangan di titik tersebut. Nah, kemudian kita cari unit vektornya untuk V, kita bagi dengan magnitudo dari vektor tersebut, hasilnya adalah ini. Lalu, untuk tangensial komponennya, jadi tangensial komponen dari percepatan itu adalah vektor A ditambah dengan unit vektor C. Kita kalikan, jadi vektor percepatan, kemudian dikalikan dengan T, hasilnya adalah 16. Karena perkalian dot kan. Oke, kita kembali ke masalah bagaimana posisi sebuah vektor. Jadi, ada kita namakan fungsi titik. Fungsi titik itu apa? Adalah sebuah variabel fungsi yang dimana di setiap titik pada daerah ruang tersebut itu tergantung dari posisi poinnya, posisi titiknya. Jadi variabel yang nilainya itu tergantung dari nilai titik di ruangan di space, di ruang tertentu. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama adalah scalar point function, jadi fungsi titik skalar, di mana jika kita punya titik di P, misalkan ini P, mana P-nya ini? P-nya adalah X, Y, Z, dari sebuah area R, area sebuah ruang R, yang berkaitan dengan sebuah fungsi skalar, unik skalar tertentu. Maka F ini dinamakan jadi fungsi. Jadi skalarnya itu punya fungsi. Ini fungsinya itu namanya fungsi titik skalar. Sebagai contoh, temperatur, jadi distribusi temperatur pada saat heating body. Jadi distribusi temperatur pada saat sebuah benda itu dipanaskan. Lalu densitas dari gravitasi potensial
Itu juga merupakan fungsi skalar. Nah, tentu kalau ada skalar ada vektor. Nah, vektor point function jika di setiap titik P pada area R itu berkaitan dengan fungsi vektor. Jadi fungsinya ini fungsi vektor. Kalau tadi itu fungsi skalar. Jadi fungsinya nanti ada vektor. Nah, kecepatan ini merupakan fungsi vektor. Fungsi point vektor point function. Lalu di sini kita vektor differential operator atau del ini biasanya dinyatakan dalam bentuk ini ya, i, lalu ini do per dx sesuai dengan komponen yang kita pelajari ya, lalu do per dy ditambah k do per dz. Ingat nanti ini kalau misalkan del u, ya ini di belakang itu nanti ada u-nya. Nah, ada juga gradien dari fungsi skalar. Jika misalkan Pxdz merupakan fungsi skalar, maka i do pi do x ditambah j do pi do y tambah k do pi do z itu dinamakan gradient of a scalar function of P yang dinyatakan dengan grad P. Jadi grad P ini simbolisnya itu seperti ini ya. Nah, di sini grad P ini juga Anda bisa pisahkan. Ini menjadi kayak Q-nya dikeluarkan karena itu Q juga fungsi tertentu menjadi seperti ini. Nah, ini kan mewakili yang tadi ya, del atau nabla, ya kan? Del atau nabla ini. Jadi grad ini salah tulis ya. Grad P. Jadi grad P itu sama dengan seperti ini. Kalau ini sendiri disebut nabla atau nebla atau del. Sedangkan grad P itu adalah bentuk seperti ini. Nah, medan gradien itu merupakan jadi misalkan jika f itu adalah fungsi skalar dari dua variabel seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka gradien f, nah, ingat kalau kita menyebut seperti ini kan berarti sama dengan del f kan, atau grad f. Ini, jadi grad f ini adalah fungsinya dia sebenarnya kayak gini nih. Ini i do f ini x, y terhadap fungsi yangnya apa, berarti dia fungsi x. Kalau di sini ya, di sini juga sama. Ini j, ini juga do x y, ini fungsinya fungsi y. Nah, jadi ini nanti ditulis j f x. Nah, di mana del f itu adalah medan vektor, di mana pada ruang R itu dinamakan gradien medan vektor. Jadi kalau 3 dimensi ya menjadi seperti ini, tinggal kita mengikuti saja. Nah, di sini ada contohnya, misalkan del f terus seperti ini, maka kalau kita fungsinya adalah x kuadrat y dikurang y pangkat 3, lalu kita disuruh membuat plot vektor secara bersama-sama pada sebuah peta, bagaimana hubungannya. Jadi pertama kita harus menurunkan dulu di sini del f itu sama dengan df dxi ditambah df do x dy do yj, itu Anda turunkan menjadi seperti ini. Lalu kita gambarnya menjadi bentuknya seperti ini ya. Anda tinggal gambar saja, itu bisa. Oke, sekarang kita masuk ke
makna dari gradien dan normal. Nah, jika sebuah permukaan P, X, Z itu sama dengan C, artinya fungsinya itu konstan ya, melalui sebuah titik P, nilai dari fungsi di setiap titik itu sama karena dia konstan kan, sehingga surface itu dinamakan level surface yang melalui P. Untuk sebagai contoh, jika P, X, Y, Z itu merepresentasikan sebuah potensial di titik P, maka ekuipotensial, jadi potensial-potensial yang sama itu bisa artinya dia ekuipotensial surface-nya adalah ini. Ini artinya ekuipotensial itu nilainya ini kan. Ini sama dengan C. Adalah level surface. Dua level surface itu tidak bisa bersilangan. Nah, misalkan level surface yang melalui titik P yang mana nilai-nilai fungsi tersebut adalah P, dimisalkan level surface yang melalui titik G, maka nilainya adalah P plus dP. Nah, misalkan R ini dan R do R, jadi perubahan sedikit dari R ini merupakan posisi P dan Q, maka vektor PQ itu sama dengan do R, perubahan R-nya. Sehingga kita masukkan rumusnya, del P dot do R, dr itu sama dengan ini ya. Ini adalah bentuk delnya, bentuk ini. Lalu B-nya itu ini. Lalu vektor posisi dari do R, jadi I do R, I dx, I dy, jadi seperti itu. Lalu Anda masukkan seperti ini. Lalu ini sudah menjadikan diferensial total dari P, atau ditulis do P. Nah, jika L itu terletak di level surface P, maka do P-nya itu 0 karena levelnya sama. Nah, jadi perubahannya itu 0 karena levelnya itu sama. Nah, persamaan satu itu makanya dia akan menjadi del P dot do R itu sama dengan 0 yang ini. Jadi karena dia perubahannya tidak ada sehingga dia 0. Maka del P adalah tegak lurus dengan do R atau tangan. Nah, ini kalau dia misalkan doi-nya seperti ini dan ini ada tangannya, maka posisinya itu merupakan dinamakan itu normal. Jadi del P itu normal jika nilainya itu C. Kita lanjutkan. Del P itu sama dengan nilai mutlak dari normal, di mana N itu normal, maka perubahan D normalnya itu tegak lurus terhadap jarak antara dua level surface P dan R. Maka rata-rata perubahan P pada arah normal itu pada yang melalui titik P itu dinyatakan dengan do P do N. Nah, do P do N ini adalah limit dari perubahan dari do P do N itu, di mana perubahan N-nya itu mendekati 0, atau biasa ditulis seperti ini ya. Ini tadi do P. Nah, do P do N, kemudian Anda masukkan nilainya yang do P ini, del P ini sama dengan yang nilai mutlak del P dikali normal, vektor normal, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah perubahan normal P-nya ini adalah del P. Nah, sehingga nilai mutlak dari del P itu adalah do P do N. Di sini gradien P adalah vektor normal pada permukaan surface dari P yang magnitudenya yang besarnya itu sama dengan perubahan rata-rata P sepanjang normal ini.
Nah, sekarang kita masuk ke normal lebih jauh lagi. Normal dan arah turunannya. Jika misalkan saya punya vektor P X, Y, Z, itu merepresentasikan surface dari different nilai-nilai yang berbeda pada konstanta tertentu yaitu C, maka turunan B kita akan harusnya dapatnya 0 kan, karena kalau saya turunkan itu 0. Tetapi do P ini nilainya ini yang sudah kita dapatkan, yaitu turunan total dari P itu sama dengan del P dot dr, sehingga ini menjadi 0 juga gitu. Ya kan? Nah, produk skalar dari dua buah vektor yaitu del P dan do R itu 0. Del P dan do R ini sama dengan makanya dia merupakan sebuah tegak lurus ya. Kalau nilai skalarnya 0 maka dia tegak lurus. Sedangkan dr itu merupakan arah tangen pada surface tersebut atau permukaan tersebut. Jadi del P itu adalah vektor normal dari surface ini. Jadi kalau ini ada surface, ini normalnya. Jadi ini. Kemudian arahnya. Nah, komponen del P in direction of vector D pada arah vektor D itu sama dengan del P dot D yang dinamakan arah dari turunan P. Maka kita masukkan nilainya do P do R itu sama dengan limit do R-nya mendekati 0 dengan fungsi ini, di mana do R itu adalah PG. Ingat tadi adalah P dan G itu berubah sedikit-sedikit, maka do P do R itu merupakan arah turunan dari P di titik P pada arah menuju ke PG, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan sebuah unit PG adalah N, maka do R itu sama dengan cos theta. Sehingga kita dapatkan do R-nya adalah do N dibagi cos theta. Sehingga cos theta ini merupakan N kali N aksen. Sekarang maka kita dapatkan nilainya, kita masukkan sehingga kita dapatkan N dot N dikalikan dengan do P do N. Nah, di sini kita dapatkan ya, karena dia ini N aksen dot N itu kemudian N N kali nilai mutlak dari del P ini yang tadi sebelumnya nilai mutlak dikalikan normal itu kan bisa diwakili ini kan, sehingga nilai turunan N terhadap del P. Oleh karena itu, do P do R itu adalah arah derivatif pada merupakan komponen del P pada arah N. Nah, sehingga nilainya bisa menjadi seperti ini. Oleh karena itu, del P adalah rata-rata maksimum dari P. Nah, untuk menggambarkan vektor normal ini bentuknya seperti ini ya. Ini misalkan ada sebuah permukaan. Nah, permukaan ini kalau dia datar maka normalnya sama kan. Nah, tetapi kalau permukaannya itu melengkung maka normalnya itu berbeda-beda antara di sini dengan di sini dengan di sini itu berbeda. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Misalkan carilah persamaan untuk sebuah bidang yang melewati titik-titik ini. Jadi ada bidang yang melewati titik-titik seperti ini. Nah, solusinya setiap bidang yang melewati titik QRS, maka ada vektor QR, ada vektor QS, ya kan? Ada dua buah vektor yang terletak di bidang tersebut, sehingga cross produknya itu adalah IJK karena ini normal. Lalu kita dapatkan 3I plus 9J plus K. Ini adalah normal dari bidang tersebut. Ya kan, di sebuah titik
Terus kemudian digambarkan, misalkan ini titik Q, ini titik R, ini titik S, sorry. Ini kalau ada katakanlah ini vektornya seperti ini dan GS itu seperti ini, ya kan? Maka dia ada vektornya seperti ini ya, dikali crossnya. Lalu jika R adalah X, Y, Z, menentukan setiap titik di P pada bidang tersebut, maka V-nya itu adalah QP. Nah, sehingga kita masukkan nilainya ini yang terletak pada bidang tersebut sehingga dia tegak lurus. Maka dalam kasus ini kita hitung nilainya adalah N.V. Kita masukkan nilainya N.V itu sama dengan 0. Nah, setelah disimplikasikan, disederhanakan menjadi seperti ini. Sehingga bidangnya adalah 3X plus 3Y plus Z sama dengan 8. Ini adalah bidang yang melewati titik Q, titik R, dan titik S. Oke, jadi ada 3 buah titik, maka kita disuruh mencari bidangnya. Kita di sini mencari normalnya, cross productnya dulu, lalu setelah itu dikalikan dengan dot. Nah, ini juga salah satu contohnya, misalkan sebuah medan vektor A besar itu sama dengan MI, lalu A besar sama dengan MR, carilah nilai dari del A, lalu del cross A. Ini tinggal Anda kalikan saja lah ya, gampang Anda tinggal kalikan A-nya apa, lalu ini del itu adalah representasinya ini, lalu Anda tinggal masukkan saja. Kalau I kali I, kalau karena dot kan I kali I itu 1, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kalau cross Anda tinggal menyesuaikan IJK, terus kemudian ini do per D, do X, do per DY, dan seterusnya. Anda tinggal masukkan ini X, Y, Z, lalu Anda tinggal kali-kalikan, lalu Anda tinggal hitung saja. Nah, ini ada contoh lain. Carilah arah dari arah turunan dari B, di mana dia 2 dimensi ya, X, Y, B ini, itu nilainya adalah X vektor tambah Y vektor. Di titik 1,1 adalah 0. Oleh karena itu, carilah komponen dari vektor kecepatan R, ya kan, seperti ini. Nah, di sini langsung saja arah arah turunannya adalah del B. Langsung kita masukkan, berarti ini 2 ya. Langsung kita masukkan nilainya del B ini, lalu vektornya B-nya itu ini, Anda masukkan, hasilnya dapat I ini, lalu yang J-nya ini. Lalu arah turunannya di titik tersebut, masukkan nilai X-nya 1, Y-nya 1, di sini masukkan. Hasilnya ternyata arahnya 0. Karena arahnya 0, maka arah derivatifnya adalah 0 di setiap titik. Sehingga kita dapatkan nilai R-nya adalah di setiap titik. Jadi T kuadrat plus 1 IJT ini. Lalu ini dapat tadi ya, ditanya arah komponennya. Terus kemudian V-nya, kecepatannya Anda tinggal turunkan ya, R-nya vektornya apa terhadap T. Lalu kecepatan di T sama dengan 1, ya Anda masukkan nilai T-nya di sini. Nah, sehingga komponen kecepatan itu sama dengan arah kecepatan, sehingga kita dapatkan ini adalah kecepatannya, kemudian ini vektor satuannya, dapatnya 13, akar 13. Ini adalah contoh kedua. Carilah arah turunan dari B, di mana fungsinya adalah X kuadrat Y ditambah 4XY kuadrat di titik 1 min 2, 1 pada arah ini. Carilah greatest rata-rata yang paling tingginya dari B tadi ini.
kita langsung arah turunan arah derivatif itu kan del P, kita dapatkan ini, langsung kita dapat vektor ini, masukkan, lalu di titik 1 min 2 1 Anda masukkan, hasilnya adalah J plus 6K. Maka unit vektornya, ya, unit vektor dari ini, unit vektornya Anda masukkan, unit vektornya Anda hitung, ini magnitudenya kita dapatkan sepertiga ini, lalu sehingga arah yang dicari di titik yang ini itu sama dengan del P dot A. Lalu Anda masukkan del P-nya apa? Del P-nya ini. Lalu vektor A-nya itu kan unit vektornya. Kita dapat ini, hasilnya adalah min 13 per 3. Nah, sementara perubahan greatest rate increase itu kita dapatkan nilainya jika hasilnya adalah J plus 6K, yaitu ya dikuadratkan saja 1 plus 6 kuadrat, yaitu akar 37. Ini juga sama, ada contoh yang lainnya, silahkan Anda pelajari. Ini juga ada contohnya, Anda silahkan pelajari. Ini juga sama, di sini kita disuruh menghitung grad R, jadi suruh membuktikan kalau grad R itu adalah vektor R dibagi R, sementara kalau grad super R adalah min vektor R dibagi R pangkat 3. Lalu ini juga ada contoh selanjutnya yang Anda bisa cek. Jadi disuruh mencari gradsnya. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan vektor 3.